Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hafifah Sania dengan NIM 121107043. Saya kuliah di Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Utara. Nah, saya di sini akan membuat video wawancara bersama Ibu Ayu, salah satu guru bersertifikat pendidik di salah satu sekolah yang ada di Mencirim, SD Negeri 10 1854. Baik Ibu, yang mau saya tanyakan itu malah mengenai RPP, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Nah, apakah Ibu ini selalu mempersiapkan RPP sebelum mengajar? Ya, karena sebelum mengajar harus RPP dulu kan yang kita persiapkan. Baik. Nah, bagaimana usaha Ibu untuk membuat kelas itu tetap kondusif saat pembelajaran berlangsung? Ya, sebelum itu ya saya bilang terus ke anak-anak bahwasanya kita kasih tahu dulu tujuan pembelajarannya ini. Jadi selama pembelajaran berlangsung saya bilang sama anak-anak, jadi biar supaya nggak ribut, saya inisiatifkan misalnya pertama saya kasih kuis, saya kasih pertanyaan pembelajaran sebelumnya, atau di akhir atau di awal nanti saya bilang kalau nanti bisa jawab pertanyaan ibu kasih hadiah. Jadi kan anak pasti kan fokus sama saya gitu, biar sekarang tuh bisa menjawab pertanyaan saya nanti di akhir pembelajaran. Oke, baik Ibu. Nah, selanjutnya apakah Ibu selalu menyediakan soal evaluasi untuk siswa di akhir kegiatan pembelajaran? Oke, baik. Nah, Ibu, apakah Ibu selalu menggunakan media dalam proses pembelajaran? Enggak di semua pembelajaran, tapi hanya di sebagian besar ya, karena kan kadang saya pas di materi ini, ini perlu pakai media, saya pakai media, tapi kalau enggak ya enggak. Mungkin boleh disebutkan Bu salah satu contohnya? Pasti medianya itu ya salah satunya udah pasti Infocus, laptop atau alat peraga gitu kan, supaya orang lebih paham. Apakah Ibu lakukan ketika ada siswa yang tidak tertib saat kegiatan pembelajaran berlangsung? Apa yang Ibu lakuin gitu? Ya menegurnya mas, udah pasti. Misalnya kan kalau misalnya anak itu ribut pasti menegurnya. Selanjutnya, bagaimana Ibu menyelenggarakan kegiatan pembelajaran untuk membuat siswa aktif? Tanya jawab lah, nanti saya tanya mereka jawab gitu aja kan, anak-anak juga ikut, jadi kan aktif, nggak pasif pembelajarannya. Selanjutnya, apakah Ibu itu mengampu ekstrakurikuler untuk pengembangan bakat siswa? Baik Ibu. Nah, selanjutnya apakah Ibu selalu mempertimbangkan validitas dan relevansi materi ketika Ibu memilih materi pembelajaran untuk siswa? Bagaimana kiat Ibu nih untuk mengembangkan materi pembelajaran yang disajikan di dalam kelas? Saya ngambil beberapa sumber dari buku-buku lain ya, misalnya dari relevansi dari yang lain, misal dari buku atau dari internet atau dari pokoknya yang bisa jadi tambahan biar Baik Ibu, ini pertanyaan terakhir nih. Bagaimana Ibu menyusun pembelajaran yang akan digunakan dalam pembelajaran di kelas? Ya, pertama udah pasti menyiapkan RPP. Baik Ibu. Selanjutnya? Terus baru setelah itu saya beri anak-anak kuis, bisa kalau kuis, tapi kalau enggak pasti kayak kuesioner gitu kan, atau latihan soal. Setelah itu kan kita kan bisa paham anak-anak itu dia mampu enggak dengan materi yang saya berikan gitu. Kalau misalnya nggak mampu, barulah saya tindak lanjuti, berikan refleksi kepada mereka. Baik Ibu, terima kasih. Sekian hasil wawancara bersama Ibu Puspa Ayu, salah satu guru bersertifikat di SDN 10 1854. Terima kasih Bu.